doa-doa yang kita naikkan dengan iman itu menyenangkan hati Allah dan berbau harum. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita mau fokuskan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini untuk memuji dan meninggikan namanya. Kita mau memuliakan Dia. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baru Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dimanapun jemaat Tuhan berada pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan melawat setiap kami dengan pujian penyembahan yang akan kami naikkan. Layakan kami untuk dapat menghadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin, haleluya. Kita mau menyiarkan bahwa Tuhan itu sudah lahir di tengah-tengah dunia ini, menyelamatkan kita semua. Kita mau siarkan itu ke seluruh dunia. Kita mau membagikan sukacita yang kita rasakan kepada dunia ini. Haleluya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Haleluya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Gembala sangat takut, gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga gembira. Haleluya. Hai, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan.
Dia telah lahir di tengah-tengah kita. Sebentar lagi kita akan merayakan kelahirannya tanggal 25 Desember nanti. Dari sekarang kita mau membagikan sukacita Natal. Walaupun kita berjauhan, tidak bisa tatap muka, tetapi sukacita Natal tidak berhenti sampai di situ. Kita tetap bisa membagikannya dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Haleluya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk dapat diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Mari kita mau lebih sungguh lagi meninggikan dan mengagungkan Dia. Haleluya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Haleluya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, haleluya. Kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Haleluya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Haleluya. Haleluya. Kau Raja yang layak kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Perbuatan-Mu selalu ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Kami menyambut Engkau dengan penuh sukacita. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan setiap hari. Kami mau merasakan Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. 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 Kami mau menyambut Engkau Tuhan. Kami mau memberikan hormat kami yang tertinggi untuk Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah yang mulia. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja.
puja, ku cinta, ku sembah. Sekali lagi katakan, kami mau memuja, kami mencintai Kau Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, haleluya. Berikan pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau kami puja, kami cinta dan kami sembah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat duduk diam, mendengarkan firman-Mu, diajar oleh kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan turun atasnya. Sehingga apapun yang diucapkan semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, di mana saya akan menyampaikan satu judul khotbah, yaitu Persiapkanlah Jalan Tuhan. Terambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-25, Lukas pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-22, Lukas pasal 7 ayat 18 sampai ke-35. Ya, harap Bapak Ibu dapat membaca itu sehingga melihat dan dapat memahami secara lebih jelas lagi. Tapi pada pagi hari ini saya akan membaca satu ayat saja di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Beberapa waktu yang lalu ketika Presiden Amerika Barack Obama akan berkunjung ke Indonesia, maka apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Istilah yang dipakai, pemerintah mempersiapkan apa yang disebut dengan karpet merah, yaitu memuluskan perjalanannya, melancarkan segala kegiatannya. Dalam istilah kepolisian dipakai dengan 3 hal, yaitu mereka mempersiapkan jalan untuk pengamanan lokasi, pengamanan rute, dan jalan pengamatan kegiatan. Tidak lain dan tidak bukan agar tujuan dari Presiden Barack Obama dapat melakukan semua kegiatan dengan baik, aman, dan terkendali oleh keamanan di Indonesia. Mengapa pemerintah melakukan hal tersebut? Karena Presiden Amerika adalah tamu VVIP atau very very important person. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Allah mengutus Yohanes Pembaptis, ia ditunjuk dan ditetapkan oleh Allah untuk membuka jalan bagi Kristus. Kristus kita tahu, dia bukan hanya very very important person, tapi ia adalah Allah, ia adalah Mesias, ia adalah juru selamat dunia. Sehingga Allah mempersiapkan jalan bagi dia. Yang menarik adalah dari Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Yohanes Pembaptis mempunyai catatan latar belakang kehidupan yang luar biasa dan kehidupan yang menggemparkan seluruh tanah Yudea pada waktu itu. Alkitab mencatat bahwa orang tua daripada Yohanes, yaitu Zakaria dan Elisabet, adalah keturunan imam. Mereka hidup benar, mereka melakukan ketetapan Allah dengan tidak bercacat. Namun demikian, bukan berarti orang tua daripada Yohanes Pembaptis ini tidak mempunyai persoalan. Ya, mereka mempunyai persoalan dalam kehidupan mereka. Mereka punya masalah sekalipun mereka telah menjalani kehidupan dengan taat, melakukan ketetapan Allah
dengan baik. Masalah mereka adalah yaitu sebelum Yohanes Pembaptis lahir, mereka ya khususnya Elisabet dikatakan mandul. Lukas 1 ayat 7 dikatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usianya. Perlu kita pahami pada waktu itu ketika seorang dikatakan mandul, tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai anak, maka itu merupakan aib bagi kehidupannya. Dan masyarakat melabelkan orang tersebut dengan mengatakan bahwa ia tidak mempunyai kasih karunia Tuhan, ia tidak mempunyai anugerah, ia kena kutuk. Itu sebab aib bagi orang yang sedemikian. Kalau saudara perhatikan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-25, ketika Allah berkenan menghapuskan aib daripada Elisabet ketika ia tahu dia hamil. Dia sangat bergembira karena dia berkata, aibku sekarang telah lenyap. Nah, kalau kita membaca di Alkitab, maka ada banyak contoh di dalam firman Tuhan bahwa orang yang tadinya mandul dan diberkati oleh Tuhan dan mempunyai keturunan karena mereka berharap kepada Tuhan, karena mereka berdoa kepada Tuhan. Katakan saja Ribka, istri daripada Ishak, dikatakan juga mandul, tidak mempunyai anak. Tetapi Ishak berdoa, Ishak mencari Tuhan, Ishak menaruh harapan kepada Tuhan. Sehingga istrinya Ishak ini hamil dan melahirkan anak yang namanya Esau dan Yakub. Bapak Ibu bisa membaca dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat yang ke-21. Demikian juga dengan kehidupan Hana. Hana juga dikatakan mandul, Allah telah menutup rahimnya sehingga tidak mempunyai keturunan. Namun demikian, kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal 1, maka Bapak Ibu menemukan bahwa Hana dikatakan dari tahun ke tahun ia pergi ke Silo, ke rumah Allah untuk berdoa, untuk mencari Tuhan. Dan Allah memberkati dia pada akhirnya dengan seorang keturunan yang diberi nama Samuel. Dan Samuel tumbuh menjadi besar dan ia menjadi seorang nabi. Nabi yang besar pada masanya dan nabi yang membawa bangsa Israel kembali kepada jalan Tuhan. Kita kembali kepada cerita Zakaria. Nah, ketika waktu Zakaria mendapat giliran untuk menjalankan tugas keimaman, tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan memberitahu kepada dia. Malaikat Tuhan itu adalah malaikat Gabriel memberitahu kepada dia bahwa istrinya akan mengandung. Namun Zakaria tidak percaya oleh sebab faktanya istrinya memang mandul. Istrinya tidak mempunyai lagi keturunan karena usianya sudah lanjut. Oleh sebab itu Zakaria tidak percaya apa yang telah diucapkan oleh malaikat tersebut. Sebagai dampak daripada ketidakpercayaan Zakaria kepada apa yang telah disampaikan oleh malaikat tersebut, ia menjadi bisu dalam beberapa waktu. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan rumah tangga Zakaria dan Elisabet? Yang pertama, yang mendapat perhatian bagi kita semua, sekalipun kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang Tuhan kehendaki, bukan berarti kita terhindar, kita terbebas dari masalah kehidupan, dari problema kehidupan. Seperti contoh dari kehidupan Zakaria dan Elisabet, sangat jelas Alkitab katakan di dalam Lukas 1 ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Namun mereka punya persoalan. Persoalan mereka adalah tidak punya keturunan. Istrinya mandul, yaitu Elisabet. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah tidak pernah berjanji selama kita ada di dunia ini kita terlepas, terbebas dari masalah kehidupan. Tetapi Allah meminta kepada kita menyerahkan segala kekhawatiran kita,
segala keinginan kita kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Sebagaimana ditulis di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak ibu saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa tidak ada persoalan hidup manusia yang besar sehingga Tuhan tidak mampu tolong. Tidak ada persoalan hidup manusia yang begitu sulit sehingga Allah menyerah atau angkat tangan. Dan tidak ada persoalan hidup manusia yang kekal kecuali hanya firman Tuhan yang kekal. Masalah kehidupan manusia dapat digambarkan seumpama sebongkah es batu, saudara. Ketika sebongkah es tersebut ditaruh di ruang terbuka, apa yang terjadi? Cepat atau lambat, es tersebut akan mencair. Demikianlah gambaran daripada persoalan manusia. Apa yang dibutuhkan untuk proses daripada es tersebut mencair adalah waktu dan kesabaran. Nah, kalau saat ini kita ada di dalam situasi persoalan kehidupan, maka yang kita perlukan dalam hidup ini yaitu waktunya Tuhan, kesabaran dan iman yang teguh. Dan saya perlu mengingatkan kepada kita semua bahwa waktu Tuhan itu sempurna dan tidak dapat dipaksakan. Apabila waktu Tuhan tiba dalam hidup kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Hal yang kedua yang perlu mendapat perhatian kita dari kehidupan daripada Zakaria dan Elisabet adalah bahwa Allah sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Allah. Di mana Elisabet mandul adalah tidak mungkin bagi manusia, tetapi itu mungkin bagi Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 37, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 37 ini merupakan satu kabar gembira, kabar sukacita bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya bahwa di dalam Kristus Yesus selalu ada pengharapan. Dan kita dapat belajar dari peristiwa kehamilan Elisabet bahwa dalam memandang persoalan kehidupan, kita tidak hanya melihat persoalan itu besar dan melihat persoalan itu dari salah satu disiplin ilmu yang ada di muka bumi ini. Tetapi kita juga harus melihatnya dari sudut pandang rohani, dari sudut kebenaran firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena firman Allah tidak pernah gagal. Firman Tuhan adalah kekal adanya. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari kehidupan Zakaria dan Elisabet adalah ketika Zakaria mendapat tugas sebagai seorang imam, malaikat Allah berkata bahwa engkau, yaitu istrimu, akan mengandung. Zakaria tidak percaya apa yang dikatakan itu, tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut tergenapi. Hal ini memberi kepada kita satu inspirasi, satu kejelasan bahwa apa yang telah Tuhan janjikan, apa yang telah Tuhan katakan lewat firman-Nya, kondisi apapun yang ada di sekitar kita tidak dapat membatalkan apa yang telah Tuhan katakan lewat firman-Nya. Itu pasti Tuhan genapi. Oleh sebab itu, saat ini engkau sedang berada di dalam apapun yang engkau sebut, pegang janji Tuhan. Jangan lepaskan janji itu. Seorang bernama David Jeremiah, dalam studinya dia katakan bahwa ada kurang lebih 1000 nubuatan di dalam seluruh Alkitab, baik itu dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa lebih daripada setengahnya Tuhan sudah genapi. Dan salah satu nubuatan yang digenapi yaitu dalam teks yang kita baca, di mana sebelum Yohanes Pembaptis ini lahir, sudah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-6 dan kitab Maliaki pasal 3 ayat 1. Dan kita melihat di dalam Lukas pasal 1 bahwa Allah menggenapi. Luar biasa.
Dan saya setuju dengan seorang hamba Tuhan yang sangat berpengaruh, yaitu bernama John MacArthur. Dia berkata demikian, ketika tidak ada lagi rasional atau bahkan penjelasan teologis untuk bencana dan penderitaan, tetaplah percaya Tuhan karena Ia tidak berdusta atas janji-janjinya. Puji Tuhan, sebagaimana Ayub berkata, pasal 42 ayat yang kedua, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yesaya pasal 55 ayat 11, setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Perlu kita sadari bahwa kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan merupakan satu sarana, satu jalan yang dapat dipakai Tuhan untuk menolong kita seperti Zakaria dan Elizabeth. Dalam kesempatan ini, saya ingin menegaskan dan menekankan kepada kita untuk tidak berhenti di dalam hidup benar, sekalipun ada tekanan, ada persoalan dalam kehidupan kita, dan pastikan bahwa api doa kita tetap menyala. Karena jika kita berdoa dengan benar, maka doa kita tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Tetapi doa kita akan ditampung oleh Tuhan, akan diterima oleh Tuhan. Sebagaimana di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa doa orang percaya seperti kemenyan ditaruh di cawan emas dan aromanya sedap di hadapan Allah. Dengan kata lain, doa-doa yang kita naikkan dengan iman itu menyenangkan hati Allah dan berbau harum. Silakan Bapak Ibu membaca di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8. Nah, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 1 ayat 13 sampai yang ke-17, maka setidaknya kita dapat menemukan ada 9 hal yang penting yang malaikat katakan tentang Yohanes Pembaptis. Yang pertama dikatakan namanya diberikan oleh Allah sendiri. Yang kedua, kelahirannya akan mendatangkan sukacita. Ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Ia berjalan mendahului Tuhan. Ia memiliki roh dan kuasa Elia. Dan yang terakhir dikatakan, ia akan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dari semua data yang saya baca tadi, menunjukkan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis begitu khusus, begitu luar biasa. Karena itu apa yang ia lakukan, apa yang ia katakan dapat dipercaya oleh audiennya, oleh pendengarnya pada waktu itu, pada masa itu. Dan ia juga adalah seorang anak imam. Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Hal ini ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis bagi semua orang Israel pada waktu itu, agar mereka sadar bahwa bukan hanya mereka tahu tentang hukum Taurat, tetapi mereka juga harus tahu bagaimana mempraktekkannya, melakukannya, hukum yang mereka telah baca atau mereka hayati tersebut secara benar. Ada banyak orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis dan menyerahkan diri mereka untuk dibaptis pada waktu itu dan mengaku dosa. Mereka datang dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari daerah sekitar Yordan. Dan ada di antara mereka yang datang kepada Yohanes Pembaptis, yaitu orang Farisi dan orang Saduki. Mereka ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki kerohanian di atas rata-rata orang Israel pada umumnya. Mereka juga dianggap berpengetahuan, mereka juga dianggap memiliki kehidupan yang saleh. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis berkata kepada mereka, yaitu orang Farisi dan Saduki, "Hai kamu keturunan ular beludak,
Nah, kata ular beludak di sini merupakan satu gaya bahasa oleh penulis memakai gaya bahasa dengan istilah metafora yang ditunjukkan kepada orang Farisi dan Saduki. Bahwa mereka digambarkan seperti ular beludak. Nah, ular beludak sendiri adalah ular yang ada di daerah padang pasir. Ular ini sangat berbisa dan dia ngumpet di bawah pasir dan bisa menyerang dengan tiba-tiba. Hal ini memberitahu kepada kita, begitulah sifat sebagian orang yang datang kepada Yohanes. Dan kelihatannya baik, saleh, tetapi sebenarnya mereka jahat dan berbahaya. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah jahat di mata Allah kalau engkau tahu yang baik dan tidak melakukannya. Adalah jahat di mata Allah kalau engkau menyuruh orang lain melakukan yang benar sementara engkau tidak melakukannya. Perbuatan seperti inilah yang dilakukan oleh orang Farisi dan Saduki. Itu sebab Yohanes Pembaptis berkata dengan keras kepada orang Farisi dan orang Saduki yang hadir pada waktu itu. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Yohanes Pembaptis mengajar kepada orang banyak yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu. Di mana dia katakan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaknya ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Yohanes Pembaptis sedang memberikan pengajaran perihal perbuatan kasih dan berbagi kepada sesama. Yohanes Pembaptis juga memberitahu kepada pemungut cukai yang telah bertobat dan dibaptis, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Yohanes Pembaptis sedang mengajar bahwa jauhkan dirimu dari tindakan korupsi. Yohanes Pembaptis mengajar kepada para prajurit Roma yang telah bertobat dan dibaptis, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Di sini Yohanes Pembaptis sedang mengajar bahwa sebagai orang percaya, kita jangan menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang perlu mendapat perhatian dari kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita berkata, saya adalah seorang beriman kepada Tuhan. Maka kita juga harus menghasilkan buah pertobatan. Sebagaimana dikatakan dalam Lukas pasal 3 ayat 8a. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Oleh sebab itu, menjadi orang Kristen bukanlah sekedar memeluk sebuah agama dan menjalani rutinitas ibadah kita. Tapi melainkan kita harus terus bertumbuh ke arah Kristus. Di mana Kristus yang menjadi arahan, fokus kita. Nah, untuk bertumbuh ke arah Kristus tidak lain dan tidak bukan. Kita harus hidup dan mentaati firman-Nya. Sebagai contoh daripada buah pertobatan. Sebelum bertobat, mungkin perkataan kotor keluar dari mulut kita adalah hal yang biasa. Karena semua orang juga melakukan demikian. Tetapi setelah kita bertobat, maka itu harus kita buang. Sebelum bertobat mungkin kita ada seorang pemarah, seorang pendendam, seorang pemfitnah, penyimpan kepahitan, dan segala kejahatan lainnya. Tapi setelah kita bertobat, itu semua harus kita buang. Tapi yang harus kita munculkan ada sikap yang ramah, ya, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Mungkin sebelum kita bertobat, kita ngomong berbohong itu biasa, berdusta itu biasa. Karena semua orang melakukannya, sehingga tindakan itu kita anggap sebagai tindakan yang manusiawi, berbohong. Ya. Seorang yang bernama William Buckets, ya, dia adalah seorang doktor di bidang psikologi klinik dari University of Minnesota. Dia katakan bahwa kebanyakan orang mengatakan 200 dusta setiap hari. Ya, hal ini seringkali kita lakukan
Karena menghindari kebenaran yang sesungguhnya. Sebagai contoh, ketika kita misal diundang ke rumah seseorang, dan orang yang mengundang kita itu menawarkan satu makanan kepada kita, dan kita melihat makanannya kok jorok sekali ya, kok nggak enak. Ayo makan, kita menjawab, aku sudah masih kenyang. Nah itu saudara berdusta, itu salah satu contoh yang simpel saja. Nah perlu mendapat perhatian kita, bahwa berbohong atau berdusta adalah satu dari sekian banyak kesalahan atau pelanggaran yang hampir semua orang pernah melakukannya. Termasuk saya, walaupun sebagai seorang pelayan Tuhan, ya, pernah juga melakukan dusta. Banyak hal berbohong atau berdusta ini seringkali dianggap sebagai, seperti saya katakan tadi, hal yang biasa. Sebagai hal yang manusiawi. Celakanya lagi, ada banyak orang berpikir dan berkata, kalau berbohong untuk kebaikan itu boleh-boleh saja. Benarkah demikian? Ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa berkata bohong atau dusta adalah tindakan yang tidak benar di hadapan Allah. Dan itu adalah perbuatan yang salah atau perbuatan dosa di mata Allah. Di mana Alkitab mencatat di dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19, di situ dikatakan ada 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Bohong atau dusta merupakan sumber atau bersumber dari iblis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari mana kita tahu? Dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-44 dikatakan bahwa bapa segala dusta adalah iblis. Sehingga kalau kita memelihara sikap berbohong, berdusta, maka dari itu Bapak bisa menjawab, saudara sekalian, siapa menjadi Bapak kita. Sekali lagi, saya ingin menegaskan kepada kita semua, bahwa di hadapan Allah tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Itu semuanya adalah dosa di mata Allah. Hal ini dapat digambarkan ketika Bapak Ibu mengambil satu batu yang besar, dan juga saudara mengambil batu yang paling kecil, dan saudara pergi ke sebuah sumur, dan saudara lemparkan batu tersebut. Batu yang besar saudara lemparkan, batu yang kecil saudara lemparkan. Apa yang terjadi? Dua-duanya adalah tenggelam. Hanya yang membedakan cepatnya tenggelam dan bunyinya. Demikian juga sekali lagi, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil di hadapan Allah. Dua-duanya adalah dosa, dua-duanya mendatangkan hukuman. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang sangat terhormat, pemberani karena kehidupannya yang benar. Ia tidak takut dengan orang karena ia melakukan apa yang benar. Ia berani karena ia tahu bahwa yang dilakukan itu benar adanya. Sehingga tidak heran pada akhirnya ia mati dipenggal kepalanya. Karena ia mengecam salah satu penguasa Herodes pada waktu itu yang mengambil istri saudaranya. Kalau demikian, apakah yang dimaksud dengan Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Yaitu yang dimaksud Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan adalah memperkenalkan siapa Yesus itu. Sebab tidak ada orang yang mengenal Yesus pada waktu itu sebagai Allah, sebagai Mesias, sebagaimana anak Allah. Mereka pun kalau tahu bahwa tentang Yesus, mereka hanya tahu bahwa Yesus adalah anak Yusuf si tukang kayu, orang biasa, bukan keturunan imam. Sehingga siapa yang mau mendengar berita atau pesan yang nantinya akan Yesus sampaikan kepada mereka,
Itulah sebab Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis berkata di tengah-tengah pelayanannya, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ada seorang yang lebih berkuasa daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes Pembaptis menambahkan lagi di dalam pelayanan, dia katakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Betapa terhormatnya, betapa mulianya, dan betapa berkuasanya orang yang Yohanes Pembaptis maksud, yaitu Yesus. Dan ketika Yesus meminta dirinya dibaptis, Yohanes berkata, Tuhan yang harus membaptis saya, bukan saya membaptis Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan satu pengakuan Yohanes Pembaptis terhadap Yesus. Dikatakan bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Dengan kata lain, Yohanes berkata kepada orang banyak yang sedang berkumpul pada waktu itu, ikutilah dia. Yohanes Pembaptis dengan latar belakang kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang benar, pemberani, dan memiliki integritas yang dapat dipercaya. Dan ketika ia berkata atau menunjuk kepada Yesus, seseorang yang lebih berkuasa dari dirinya, seseorang yang lebih daripada dirinya, maka orang percaya apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis dan orang akan berbondong-bondong mengikuti Yesus Kristus. Hal ini dilakukan Yohanes agar supaya tiba saatnya ketika Yesus mengajar satu waktu, orang-orang Israel siap menerima ajarannya. Dengan kata lain, hati mereka telah siap menerima kebenaran yang akan diajarkan Yesus Kristus. Pengertian yang secara sederhana mempersiapkan jalan bagi Tuhan adalah mengarahkan orang untuk mengikuti Yesus sebagai utusan dari Allah. Sedemikian juga Yohanes Pembaptis mengajak orang-orang yang berkumpul pada waktu itu untuk bertobat. Kalau kamu tidak bertobat dari jalanmu yang jahat, maka kampak sudah tersedia untuk menebang pohon yang tidak berbuah, lalu dibuang dalam api. Padahal kita tahu pada waktu itu bahwa orang-orang Israel adalah orang-orang yang sangat beragama, sangat percaya kepada Allah. Bangsa Israel juga adalah orang-orang yang begitu ketat kepada hukum, khususnya hukum Taurat. Sebagaimana kita tahu, ketika seseorang didapati berzina, maka orang tersebut harus dilempari dengan batu sampai mati. Bangsa Israel juga adalah bangsa yang menantikan kedatangan seorang Mesias. Dengan kehadiran Yohanes Pembaptis untuk mengajak bangsa Israel bertobat. Karena tidak cukup hanya menjadi orang beragama. Tidak cukup hanya menjadi orang yang hanya memegang hukum Taurat, hukum agama tanpa memiliki buah pertobatan. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita hanya sampai level seorang yang beragama Kristen, sampai batas orang percaya tetapi tidak mempunyai belas kasihan? Kalau demikian adanya, kita lebih jahat daripada seorang ateis. Atau kita adalah seorang yang tahu hukum Allah, hukum Tuhan, tapi kita tidak menerapkannya. Sebaliknya kita memakai hukum itu untuk menghakimi. Kalau demikian keadaan kita, maka kita perlu bertobat. Kehidupan kita juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ubahnya seperti Yohanes Pembaptis, yaitu untuk membuka jalan bagi Tuhan. Supaya orang-orang mengenal apakah Kristus Yesus itu, mengenal siapakah Yesus itu. Tentu dalam pendekatan konteks yang berbeda dengan masa Yohanes. Menurut hemat saya, pendekatan yang bersifat tepat guna dalam konteks sekarang ini untuk membuka jalan bagi Tuhan, yaitu melalui gaya hidup kita,
karakter kita, sikap kita, tutur kata kita, perbuatan kita yang dapat dinikmati oleh orang lain, yang dapat dilihat oleh orang lain. Sebagaimana Alkitab mengatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Dengan menjadi garam dan terang dunia berarti kita harus bertindak sesuai dengan firman dan kebenaran Allah. Maka pertanyaannya kepada kita adalah, sudahkah kita sebagai kepala keluarga, yaitu menjadi terang dan garam bagi anggota keluarga kita? Sudahkah kita sebagai seorang pemimpin rohani, sebagai seorang pemimpin di dunia sekuler, menjadi terang dan garam kepada orang yang kita pimpin? Sudahkah sebagai seorang pekerja, kita menjadi garam dan terang bagi rekan-rekan sekerja yang lain? Sudahkah sebagai seorang pelajar, kita menjadi terang dan garam bagi pelajar yang lain? Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengkoreksi diri kita. Kalau masih ada bagian-bagian tertentu yang tidak sesuai dengan firman Allah, ini waktu yang tepat untuk kita datang meminta pengampunan daripada Tuhan. Sekali lagi ketahuilah dan jadikanlah hidup kita seperti yang Tuhan mau, yaitu menjadi garam dan terang. Supaya dengan demikian orang dapat melihat Tuhan Yesus. Sebagaimana Yohanes Pembaptis mendapat sebuah tugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, demikian juga kita mendapat sebuah tugas dari Tuhan Yesus sendiri untuk kita dapat membuka jalan untuk Tuhan, untuk orang dapat mengenal siapa Yesus itu. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam kehidupan kita di masa kini. Sekali lagi yaitu mengusahakan sikap hidup kita, tutur kata kita, perilaku kita yang ke arah Kristus atau semakin seperti Kristus. Sehingga orang mau datang dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi pribadi-pribadi pembuka jalan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sebelum saya menutup khotbah ini, saya mau berdoa kepada kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau ada di antara kita yang mengikuti ibadah online ini, yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan, apa yang disebut tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang disebut melanggar firman Tuhan, apa yang disebut dengan dosa, seperti masih terikat dengan dusta, suka berbohong, kebencian, amarah, dendam, dengki dan sebagainya. Kalau ada yang seperti itu, engkau datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya dan saya mau berdoa. Silakan engkau berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, saya ingin berdoa jika ada yang sedang mengikuti ibadah online ini. Engkau sakit, mungkin dokter sudah angkat tangan. Masih ada pengharapan dalam Yesus. Engkau boleh berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, mintalah saudara, teman, istri atau anak menumpangkan tangan. Dan kita mau berdoa. Yang sakit jantung, rematik, kanker, paru-paru, susah tidur, apapun namanya. Kita mau berdoa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka sadar bahwa setiap sikap perbuatan mereka ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan firman-Mu, seperti suka berdusta, kebencian, amarah, dendam, dengki, dan yang lain-lainnya. Tuhan, kami berdoa di mana mereka telah sadar berdiri, biar saat ini Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka, Engkau memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Engkau bersihkan itu dari pikiran hati mereka, sehingga mereka boleh mengalami kelepasan, sehingga mereka boleh mengalami kemenangan dari ikatan dosa tersebut. Di dalam nama Yesus, segala ikatan dosa atas setiap anak-anak Tuhan yang berdiri pada saat ini, pagi hari ini, engkau dilepaskan di dalam nama Yesus. Engkau dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Taruh dalam hati mereka
hati yang baru, hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan rahmat tamah, hati yang penuh dengan pengampunan dan kemurahan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa yang baik, untuk setiap kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang sakit. Baik mereka ada di rumah sakit ataupun di rumah. Mungkin mereka tidak dapat mengangkat tangan oleh karena fisik mereka lemah. Tetapi Tuhan Yesus mereka percaya. Kami berdoa Engkau jamah mereka. Baik itu sakit kanker, rematik, jantung, paru-paru, susah tidur, ataupun penyakit lainnya. Kami berdoa dengan iman, bersatu hati di dalam nama Yesus. Kuasa Allah, kuasa kebangkitan Yesus Kristus menjamah engkau, menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus, segala kuasa sakit penyakit yang membelenggu hidupmu, yang melumpuhkan aktivitasmu, pada saat ini kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan oleh kuasa bilur Tuhan, engkau menjadi sembuh dari kankermu. Engkau menjadi sembuh oleh darah Yesus dari rematikmu. Engkau menjadi sembuh dari sakit jantungmu. Engkau menjadi sembuh dari sakit paru-parumu. Engkau menjadi pulih karena engkau susah tidur di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar Engkau terus melingkupi saudara-saudara kami ini dengan kasih setiamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini waktunya untuk kita menerima berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini turun atas hidupmu, atas keluargamu, anak cucumu, mulai hari ini dan sampai Yesus kali datang yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.